النجاة وعمل لنيل رضاه، وعمل لنيل رضاه. أخي أما كفاك ما ضاع في دنياك بالفسق والآثام، فما خلقت لهان. أخي أما كفاك ما ضاع في دنياك بالفسق والآثام، فما خلقت لذاك. قد آن أن تمضي كما مضى بواك. قد آن أن تمضي كما مضى بواك. خذ العبر ممن عار، نال الظفر من قد صبر. خذ العبر ممن عبر، نال الظفر من قد صبر. وزاده تقوى، وزاده تقوى. فللذنوب شباك، للعبد فيها هلاك. فتب من العصيان واخشى الذي سواك. فللذنوب شباك، للعبد فيها هلاك. فتب من العصيان واخشى الذي سواك. فربنا ذو الجود من فضله أعطاك. ربنا ذو الجود من فضله أعطاك. خذ العبر ممن عار، نال الظفر من قد صبر. وزاده تقوى، وزاده تقوى. إلى متى تعصي الإله والموت دائرة الرحال. قم والتزم درب النجاة، قم والتزم درب النجاة. واعمل لنيل رضاه، واعمل لنيل رضاه. سبحان
Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas ya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahut thana'ul hasan. Salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa qurrati a'yunina Muhammadin Thahal Amin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna in syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa zidna 'ilma wa na'udzu bika min hali ahlin nar. Alhamdulillah, para jamaah sekalian, kita senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan yang begitu agung dari Allah Subhanahu wa taala, berupa iman, Islam, kesehatan badan, dan juga kesempatan, kekuatan, sehingga kita bisa menghadiri majelis insyaallah penuh berkah ini, yaitu majelis ilmu, terutama yaitu apa? Ini adalah majelis ilmu agama yang pokok, majelis ilmu din ad-daruri. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak lupa marilah kita mengikhlaskan niat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Dengan niat yang ikhlas, dengan niat yang benar, maka dengan seperti itulah seseorang akan diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sebelum kita mulai, marilah kita membacakan Al-Fatihah. Kita hadiahkan bacaan Al-Fatihah ini kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, muallif kitab ini, yaitu Syekh Abdullah Al-Harari radhiyallahu anhu, kepada orang tua kita, kerabat-kerabat kita, dan juga orang-orang muslim yang lain yang telah mendahului kita, kepada setiap orang yang telah memberikan manfaat kepada kita, meskipun itu adalah manfaat yang kecil. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma awsil thawaba ma tuqabbala min a'malina salihah wa thawaba qira'atina hadhihi liman dzakarnahu. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah sekalian, pada pertemuan yang lalu alhamdulillah kita sudah membahas tentang apa itu makna dari hadas kecil ataupun hadas besar. Kita juga sudah menjelaskan apa itu sebagian dari sebab-sebab hadas. Kemarin hadas itu apa? Hadas itu adalah apa kemarin itu? Amrun ma'nawiyyun. Amrun
ma'nawiyyun yamna'u sihhatas shalah. Amrun ma'nawi artinya apa? Perkara yang abstrak. Nah, mengapa kok abstrak? Artinya perkara tersebut bukanlah perkara yang indrawi, tidak bisa kita sentuh, tidak bisa kita raba, tidak bisa kita cium dan sebagainya. Itu adalah perkara yang ma'nawi, bukan makna yang hissi atau indrawi. Sesuatu yang ma'nawi yamna'u sihhatas shalah, yang menghalangi sahnya salat. Artinya ketika perkara tersebut ada pada seseorang, maka tidak sah salat yang dilakukannya. Jika dia melakukan salat dalam kondisi tersebut, maka salatnya tidak sah. Itu adalah perkara yang ma'nawi. Itu perkara yang ma'nawi yang menghalangi sahnya salat. Itu adalah sebuah hadas, baik hadas kecil ataupun hadas besar, sama seperti itu. Keduanya adalah perkara yang ma'nawi. Hadas itu mempunyai beberapa sebab. Hadas kecil mempunyai beberapa sebab, hadas besar mempunyai beberapa sebab. Kemarin sudah kita jelaskan dua di antara beberapa hal yang menyebabkan orang itu berhadas kecil. Dua di antara sebab-sebab hadas kecil. Dua di antara hal yang membatalkan wudu. Artinya apa? Kalau misalnya ada orang itu terkena atau terjadi padanya hadas kecil, maka wudunya batal. Itu gampangannya kayak gitu. Wudu batal. Hal-hal yang membatalkan wudu atau hal-hal yang menjadi sebab hadas kecil. Sudah kita sebutkan kemarin dua hal. Yang pertama itu adalah keluarnya sesuatu dari kubul ataupun dubur, kemaluan depan ataupun lubang belakang. Kemudian apa? Menyentuh kubul ataupun dubur manusia, laki-laki ataupun perempuan, miliknya sendiri atau milik orang lain. Kemudian apa istilahnya? Menggunakan itu batal jika disentuh menggunakan apa? Menggunakan telapak tangan bagian dalam. Kita juga sudah menjelaskan kemarin apa itu telapak tangan bagian dalam. Cara mengetahuinya yaitu apa? Dengan cara mengatupkan atau menempelkan dua tangan kita, telapak tangan kita yang kanan ke telapak tangan yang kiri seperti ini, dikatupkan, ditempelkan, sedikit ditekan, ma'atahamulin yasir, sedikit ditekan, kemudian apa? Wa tafrijin lil asabi', artinya apa? Jari jemarinya itu direnggangkan, bukan ditempelkan seperti ini. Maka yang tidak nampak, yang tertutup itu, yang tidak nampak di sini ketika kita mengatupkan jari telapak tangan kita yang kanan dan kiri, itu apa? Itulah yang dimaksud dengan telapak tangan bagian dalam. Itu yang dimaksud dengan telapak tangan bagian. Kita lihat di sini apa? Di samping-samping jari ini masih bisa nampak, masih bisa nampak. Jadi kalau menyentuhnya menggunakan samping-samping jari, sisi-sisi jari, ini tidak membatalkan wudu. Menyentuh kubul, menyentuh dubur menggunakan sampingnya jari, sisi-sisi jari tidak membatalkan wudu. Atau juga menggunakan ujung jari, Jadi yang seperti ini. Nah, nampak ya? Atau video saya agak lambat? Nah, itu tidak membatalkan wudu. Nah, jadi saya ulang, cara mengetahui apa? Cara mengetahui batnul kaffi atau telapak tangan bagian dalam. Caranya itu adalah dengan apa? Mengatupkan dua jari, dua telapak tangan kita, telapak tangan yang kanan dan telapak tangan yang kiri kita katupkan, kita tutupkan, kita tempelkan ma'a tahamulin yasir. Artinya apa? Dengan sedikit
ditekan. Jadi bukan direnggangkan seperti ini, tapi apa? Ditekan, dikatupkan, ditekan dengan sedikit ada tekanan, ditekan. Ma'atahamulin yasir. Kemudian apa? Wa tafrijin lil asabi'. Tafrij lil asabi' itu artinya apa? Dengan merenggangkan jari jemari kita, direnggangkan kayak gini. Nah, bukan ditempelkan kayak gini, bukan didempetkan kayak gini. Nah, tidak seperti itu. Tapi apa? Direnggangkan. Wa tafrij lil asabi' dengan direnggangkan. Nah, di sini maka apa? Yang tidak nampak itulah yang dimaksud dengan batnul kaffi. Yang tidak nampak itulah telapak tangan bagian dalam, yang jika kita menyentuh dengannya, kita menyentuh kubul atau dubur dengan menggunakan telapak tangan bagian dalam ini, maka apa? Maka batal wudu kita. Bisa dipahami ya, ini sekedar mengulas sedikit apa yang pernah kita jelaskan kemarin, yang sudah kita jelaskan di pertemuan yang lalu. Insya Allah kita akan melanjutkan ke poin-poin selanjutnya. Yang membuka kitab, yang membawa kitab, dipersilakan membuka halaman 46. Nomornya Valentino Rossi. 46. Di halaman 46. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. يقول المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. وينقض الوضوء ما خرج من السبيلين غير المني ومس قبل الآدمي أو حلقة دبره ببطن الكف بلا حائل. Ini kemarin sudah kita jelaskan. Kemudian setelahnya, insyaallah kita jelaskan pada hari ini, walamsu basyaratil ajnabiyyah allati tushtaha. Walamsu basyaratil ajnabiyyati allati tushtaha. Yang dimaksud di sini walamsu, yaitu menyentuh kulit. Walamsu basyaratil ajnabiyyah, walamsu dan menyentuh basyarah itu kulit. Jadi yang dimaksud di sini itu adalah kulit, sentuhan kulit dengan kulit. Jadi apa? Menyentuh kulit dengan kulit. Artinya apa? Di sini tidak termasuk apa? Tidak termasuk sesuatu bagian dari tubuh kita, bagian dari tubuh manusia, laki-laki ataupun perempuan yang bukan kulit. Nah, artinya apa? Kalau para ulama mencontohkan dengan 3 hal. Yang pertama itu adalah rambut. Kemudian apa? Kuku, bukan jari, tapi apa? Kuku. Kuku yang nempel di jari. Kulit, bukan kulit, rambut, kemudian kuku, kemudian gigi. Artinya kalau misalnya salah satunya menyentuh kulit, menyentuh rambutnya, menyentuh rambut dengan kulitnya, menyentuh kuku dengan kulitnya, atau menyentuh gigi dengan kulitnya, maka apa? Ini tidak membatalkan wudu, tidak membatalkan wudu. Jadi yang membatalkan wudu itu adalah apa? Bersentuhan kulit dengan kulit, sama-sama kulit dengan kulit. Ini tidak terbatas pada telapak tangan saja, tidak terbatas pada telapak tangan bagian dalam saja. Yang manapun namanya kulit, maka apa? Itu bisa membatalkan wudu jika disentuhkan dengan kulit yang lainnya. Artinya apa?
telapak tangan bagian dalam, telapak tangan bagian luar, bagian atas, atau lengan kita, atau pipi dan lain sebagainya. Kulit ketemu kulit. Kulit siapa ini? Walam subasyaratil ajnabiyyah. Ya, artinya apa? Bersentuhan kulit dengan kulit antara laki-laki dengan perempuan, dua-duanya ini adalah ajnabi. Laki-laki ajnabi dan perempuan ajnabiyah. Jadi laki-lakinya ajnabi, laki-lakinya ajnabi, perempuannya juga ajnabiyah. Artinya apa? Bukan mahramnya. Laki-laki yang bukan mahram ketemu menyentuh kulit perempuan yang bukan mahram, menyentuh kulit perempuan yang bukan mahramnya. Jadi bukan muhrim. Ya, kalau muhrim itu orang yang berihram. Kalau mahram itu adalah orang yang haram untuk dinikahi. Jadi Ustaz, kalau misalnya dia itu adalah istri kita atau perempuan menyentuh suaminya, nah ini apa? Istri itu adalah seorang wanita ajnabiyah. Itu bukan mahram kita. Istri, meskipun kita sudah menikah dengan perempuan tersebut, dia tetap ajnabiyah. Dia tetap ajnabiyah. Tetap ajnabiyah, bukan mahram kita. Jadi kalau misalnya suami sudah wudu menyentuh istri, atau istri yang sudah wudu menyentuh suami, sengaja atau tanpa sengaja, dengan syahwat ataupun tidak, dengan syahwat ataupun tidak, maka apa? Maka dia ini sudah batal wudunya. Sudah batal wudunya. Jadi apa? Dia ini sudah batal wudunya, kecuali kalau misalnya yang disentuh adalah perempuan yang merupakan mahramnya. Seperti siapa sih mahram itu? Seperti ibu kita. Laki-laki menyentuh ibunya, atau perempuan menyentuh ayahnya, atau menyentuh kakak atau adiknya. Dia laki-laki punya adik perempuan, dia laki-laki punya kakak perempuan, atau dia perempuan punya kakak laki-laki, punya adik laki-laki. Begitu juga dengan keponakan. Kalau keponakan ini juga seperti itu. Jadi menyentuh ayah ibu kita, adik kakak dan adik kita, keponakan kita, laki-laki ataupun perempuan, maka apa? Ini tidak membatalkan wudu, karena semuanya itu adalah mahram. Semuanya itu mahram. Arti mahram itu adalah apa? Haram untuk dinikahi. Haram untuk dinikahi. Adapun subhanallah, sepupu kita. Adapun sepupu kita, sepupu itu tidak termasuk mahram. Jadi sepupu itu apa sih? Kita punya ayah atau punya ibu, ya kan? Kita punya ayah, kita punya ibu, saudara atau saudari dari ayah dari ibu kita mempunyai anak. Jadi apa? Dia itu adalah anak dari paman, anak dari bibi kita, dari jalur ayah, dari jalur ibu. Mereka semuanya itu tidak termasuk mahram kita. Mereka adalah ajnabiyah. Jadi apa? Mereka itu ajnabiyah. Kalau misalnya bersentuhan kulit dengan mereka, maka ini hukumnya apa? Membatalkan wudu kita. Begitu juga dengan istri paman kita atau suami dari bibi seorang perempuan. Jadi perempuan punya bibi, bibinya bersuami. Nah, ini juga termasuk ajnabiyah. Ini juga termasuk laki-laki ajnabi. Maka apa? Ini membatalkan wudu jika bersentuhan kulit dengannya. Jika bersentuhan kulit dengan orang tersebut. Jadi sepupu bukan keponakan. Kalau keponakan itu anak dari saudara kita. Kalau sepupu itu adalah anak dari paman, anak dari bibi kita. Nah, kalau sepupu itu apa? Bukan termasuk mahram. Sepupu itu termasuk ajnabi, termasuk ajnabi, laki-laki ajnabi atau perempuan ajnabiyah. Halal untuk dinikahi.
halal untuk dinikahi. Menikah dengan sepupu itu boleh, menikah dengan sepupu itu hukumnya diperbolehkan. Kemudian bibi, kalau misalnya punya suami, paman mempunyai istri dari paman kita, bibi suami dari bibi kita. Gimana sih? Istri dari bibi, paman atau suami dari bibi kita, suami dari bibi kita atau istri dari paman kita, ini juga termasuk ajnabi. Apa istilahnya? Mereka itu tidak termasuk mahram, Jika bersentuhan kulit dengan mereka, maka ini membatalkan wudu kita. Ini termasuk salah satu dari sebab hadas kecil. Kemudian di sini dijelaskan perempuan yang ajnabiyah atau laki-laki yang ajnabi tadi itu yang bersentuhan kulit yang membatalkan wudu itu adalah allati tushtaha. Artinya apa? Perempuan tersebut telah menimbulkan syahwat. Artinya apa? Pada normalnya manusia, kalau manusia tersebut normal, maka pada batas tertentu maka dia ini sudah menimbulkan syahwat. Beda kalau misalnya orang itu tidak normal. Artinya apa? Nggak normalnya itu kalau misalnya dia hanya syahwat sesama jenis misalnya, atau sama bayi saja dia sudah syahwat, na'udzubillah. Sama anak yang masih usia 3 tahun, 2 tahun sudah syahwat lah. Ini tidak termasuk nominasi. Artinya apa? Tidak termasuk tidak dijadikan patokan. Tolak ukurnya tidak menggunakan tolak ukur syahwat dia. Jadi apa? Kalau misalnya orang yang secantik apapun, kalau orangnya nggak normal, nggak syahwatnya itu sama siapa? Sama sesama jenis misalnya. Nah, yang seperti ini tidak dijadikan patokan. Jadi pada normalnya manusia, wanita dalam batas tertentu misalnya ini menimbulkan syahwat. Nah, wanita yang seperti ini yang jika disentuh kulit dengan kulit, maka apa? Ini yang hukumnya membatalkan wudu, termasuk salah satu dari hal yang menyebabkan hadas kecil. Termasuk salah satu dari hal yang menyebabkan hadas kecil. Jadi apa? Berbeda kalau misalnya seorang laki-laki dewasa yang sudah baligh, yang sudah menimbulkan syahwat, menyentuh anak perempuan kecil usia bayi misalnya, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Nah, yang seperti ini belum menimbulkan syahwat, perempuan tersebut belum menimbulkan syahwat. Maka apa? Ini wudu dari laki-laki yang sudah dewasa tadi itu apa? Tidak batal. Menyentuh kulitnya itu tidak batal. Kecuali kalau misalnya menyentuh kubul atau dubur menggunakan apa? Qatnul kaf bila hail. Maka apa? Ini bukan masalah kulit ketemu kulitnya, tapi apa? Masuk ke poin sebelumnya tadi, yaitu apa? Massu kubuli al-adamiyah wa halqati duburi dan seterusnya. Nah, jadi seperti itu. Begitu juga sebaliknya, perempuan dewasa yang sudah menimbulkan syahwat tapi menyentuh anak laki-laki yang belum menimbulkan syahwat, masih bayi usia 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Nah, ini tidak membatalkan tidak membatalkan wudunya, tidak membatalkan wudu perempuan tersebut. Begitu juga kalau misalnya anak laki-laki menyentuh kulit anak perempuan. Nah, mereka sudah wudu, tapi sama-sama belum menimbulkan syahwat. Anak laki-lakinya belum menimbulkan syahwat, anak perempuannya juga seperti itu, belum menimbulkan syahwat. Maka apa? Sama-sama tidak batal wudunya. Jadi seperti itu. Atau juga menyentuh laki-laki sudah menimbulkan syahwat, perempuan menimbulkan syahwat. Menyentuhnya apa? Menyentuh kulit, tapi apa? Menggunakan hail, ada penghalangnya. Hal yang seperti ini juga tidak membatalkan wudu. Hal ini tidak membatalkan wudu. Atau menyentuh dengan kulit, tapi apa? Yang disentuh bukan kulit, yang disentuh itu giginya, yang disentuh itu kukunya, yang disentuh itu apa?
rambutnya, dibelai rambutnya misalnya. Nah, yang seperti ini tidak membatalkan wudu. Ini masalah yang kita bahas itu adalah masalah wudunya batal atau tidak. Kita tidak sedang membahas apakah ini haram ataupun tidak, apakah jatuh dosa ataupun tidak. Kalau masalah jatuh dosa namanya ajnabiyah, menyentuh laki-laki yang sudah menimbulkan syahwat, menyentuh perempuan yang sudah menimbulkan syahwat juga, meskipun menyentuhnya itu adalah menyentuh kukunya, meskipun menyentuhnya itu adalah menyentuh apa? Rambutnya, maka ini termasuk apa? Ini termasuk dosa meskipun wudunya itu tidak batal. Meskipun wudunya tidak batal. Jadi apa? Masalah batal wudu beda urusan dengan apa? Masalah berdosa atau tidak. Jadi kayak gitu. Bisa dipahami ya? Semoga bisa dipahami. Jadi bukan berarti kalau menyentuh rambutnya tidak batal wudu, bukan berarti apa? Bukan berarti tidak berdosa. Berdosa, iya berdosa, tapi wudunya tidak batal. Tapi wudunya tidak batal. Seperti itu. Kemudian poin selanjutnya di antara hal yang merupakan hadas atau sebab dari hadas kecil, di antara hal yang membatalkan wudu, apa itu? Wazawalul aqli. Nah, yaitu apa? Hilangnya akal seseorang. Jadi hilangnya akal seseorang. Seseorang sudah kehilangan tamyiznya, sudah tidak bisa membedakan. Dia sudah kehilangan tamyiznya, hilang akal. Baik hilang akal itu karena gila, atau hilang akal itu karena pingsan, atau hilang akalnya itu karena dia mabuk. Dia mabuk sehingga dia hilang akal, meskipun dia tidak tidur ya kan? Atau hilang akalnya itu tidur, karena tidur, bukan sekedar ngantuk saja. Hilang akalnya itu karena tidur. Jadi tidur itu beda dengan ngantuk. Kalau ngantuk itu apa? Masih dengar suara, tapi dia tidak paham. Masih mendengar suara tapi tidak paham. Dia tahu kalau si fulan orang di sampingnya itu sedang berbicara, tapi kalau diajak ngobrol itu udah nggak paham, masih ngantuk. Ini masih ngantuk. Kalau orang tidur itu udah nggak dengar sama sekali. Nah, orang yang tidur itu orang yang seperti inilah yang dikatakan batal wudunya, hilang akalnya. Baik karena apa tadi? Karena gila, karena pingsan, atau karena mabuk minum minuman keras, atau karena tidur. Jadi orang yang tidur, orang yang mabuk, orang yang istilahnya itu hilang akalnya karena gila ataupun pingsan, maka orang yang seperti ini semuanya itu wudunya itu batal. Jadi hilang akal itu adalah hal yang membatalkan wudu. Hilang akal itu adalah hal yang termasuk sebab hadas kecil. Ada pengecualian. Jadi tidur itu termasuk hal yang membatalkan wudu. Tidur itu termasuk hal yang menghilangkan akal. Artinya apa? Orang yang tidur itu hilang akalnya. Tapi ada pengecualian. Pengecualian ini hanya bagi orang yang tidur. Tidur yang seperti apa? Di sini Syekh mengatakan la naumu qa'idin mumakkinin maq'adahu. La naumu qa'idin artinya apa? Bukan tidurnya orang yang sedang duduk. Jadi orang itu tidur dalam kondisi duduk, bukan tidur secara terlentang,
bukan tidur miring, bukan tidur secara terlungkup atau apa istilahnya ini apa? Tengkurap. Nah, dia tidurnya tidur yang duduk. Duduknya seperti apa? Mumakkinin maq'adatahu, mumakkinin. Jadi apa? Artinya dia itu tidurnya itu dalam kondisi duduk. Duduknya itu apa? Duduk sambil menempelkan maq'adah. Maq'adah itu bagian belakang dari dubur kita, bagian dari lubang dubur kita. Ditempelkan kemana? Ya ke tempat duduknya. Tempat duduknya. Tempat duduknya berupa lantai, tanah, tempat duduknya berupa kursi, tempat duduknya berupa apa istilahnya itu bis misalnya, tidur di atas bangku bis misalnya. Nah, yang seperti ini tidurnya kalau misalnya dia menempelkan bagian dari tubuhnya, menempelkan ke tempat duduk dia, maka apa? Dia kalau misalnya wudhunya itu sebelum tidur dia sudah berwudhu, kemudian tidur dalam kondisi duduk yang sedemikian rupa tadi itu, sambil menempelkan tempat menempelkan tuburnya, bukan berarti dia tidur tanpa pakaian, bukan. Tapi apa? Dia itu meskipun pakai baju, tapi meskipun pakai pakaian, celana, sarung, rok atau yang lainnya, jubah, tapi apa? Dia sambil menempelkan tuburnya ke tempat duduknya, ditempelkan seperti itu. Dari awal tidur kayak gitu. Dari awal tidur dia kondisinya seperti itu, di tengah-tengah tidur juga seperti itu, sampai dia bangun. Dia bangun dalam kondisi seperti itu. Nah, ini orang yang seperti ini, maka wudhunya tidak batal. Wudhunya tidak batal. Beda kalau misalnya dia saking tidurnya saking lelapnya, ya kan, tidur sambil duduk kayak gini, kemudian miring. Nah, berarti apa? Sedikit terangkat seperti itu, sedikit terangkat tuburnya itu terangkat dari tempat duduknya, meskipun dia masih duduk, tapi apa? Sedikit terangkat. Nah, yang seperti ini maka apa? Batal wudhunya, meskipun ketika itu dia langsung bangun lagi, tapi apa? Ketika itu dia sudah miring. Artinya sudah miring itu apa? Sudah terangkat bagian dari duburnya. Nah, yang seperti ini tidak termasuk pengecualian, maka apa? Tetap batal wudhunya. Begitu juga kalau misalnya orang tersebut tidur di bus misalnya. Nah, kemudian busnya itu lewat jalan yang banyak lubangnya, kemudian akhirnya apa? Dia sedikit terbang. Nah, terbang meskipun hanya sebentar, terbang dari tempat duduknya. Nah, yang seperti ini tidak termasuk pengecualian. Ini tidur yang seperti ini tidur yang membatalkan wudhunya. Jadi apa? Dia itu meskipun seperti itu, meskipun tidur sambil duduk, tapi apa? Dia agak terbang. Nah, agak terbang, miring dan sebagainya. Maka yang seperti ini membatalkan wudhu. Jadi tidur yang seperti ini, tidur sambil duduk yang seperti ini tadi, itu apa? Tidak termasuk pengecualian. Tidak termasuk pengecualian. Yang dikecualikan itu adalah orang yang tidur sambil duduk sejak awal tidur sampai akhir tidur. Tidur sambil duduk dalam kondisi apa? Menempelkan tuburnya ke tempat duduknya. Nah, tempat duduknya ini baik tadi itu apa istilahnya, kursi, lantai, tanah, apalagi kendaraan kayak di bus dan seterusnya. Nah, ini seperti ini dikecualikan. Artinya apa? Tidurnya seperti ini meskipun dia akalnya hilang, meskipun dia hilang akal karena tidur, maka apa? Hal ini tidak termasuk hal yang membatalkan wudhu seseorang. Tidak termasuk hal-hal yang menyebabkan hadas kecil. Semoga bisa dipahami, insyaallah ta'ala.
Masih ada waktu. Sebelum saya lanjutkan, barangkali ada yang mau bertanya, dipersilakan. Baik melalui chat atau melalui suara langsung, disilakan. Jika nggak ada, kita lanjutkan sedikit. Bismillah. Yaqulul muallif rahimahullah, faslun, fasal. Jadi fasal yang akan kita bahas itu adalah tentang istinja. Pasal tentang istinja. Istinja itu hukumnya wajib. Istinja itu hukumnya wajib. Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui terkait dengan istinja. Sebelum kita masuk ke pembahasan, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui yang terkait dengan istinja. Sudah sering kita dengarkan, tapi sedikit kita ulas, sedikit kita ulang sehingga segar kembali ingatan kita. Ada 3 hal yang saling berkaitan, atau 3 hal yang istilahnya itu penting untuk kita perhatikan ketika kita buang air kecil, buang air besar, atau yang lainnya. Yang pertama itu adalah ada istilahnya istinja, yang kedua ada istibara, yang ketiga adalah istinza. Ada istinja, ada istibara, ada istinza. Istinja itu apa? Istinja itu adalah membersihkan tempat keluarnya kotoran, baik ubul ataupun dubur. Membersihkan tempat keluarnya kotoran, baik dari membersihkan dari segi zahirnya, ya kan? Kita tidak sampai membersihkan sampai dalam-dalam. Jadi seperti itu, membersihkan dan mensucikannya. Dengan hal yang seperti ini dinamakan istinja. Tata caranya akan kita bahas nanti insyaallah. Kemudian ada istilahnya istibara. Istibara itu adalah menuntaskan keluarnya, menuntaskan air kencing dari kemaluan kita. Menuntaskan keluarnya air kencing dari kemaluan kita. Dituntaskan. Maksudnya apa sih dituntaskan? Artinya kalau misalnya laki-laki, misalnya dia itu dengan cara dengan cara mengurut istilahnya batang kemaluannya itu diurut dari bawah, yang ada kalau misalnya dirasakan itu ada semacam selangnya. Jadi selangnya atau jalur keluarnya air kemih itu dikeluarkan. Jadi diurut sampai sisa-sisa air kencing yang berada di selang tadi itu sudah tuntas keluar semuanya. Jadi sudah tuntas keluar semuanya. Jadi kita bersihkan dengan cara diurut. Kalau perempuan bisa diurut dari bukan dari itunya, dari kemaluannya, tapi diurut dari bagian bawah perutnya, diurut agak ditekan ke bawah. Jadi seperti itu caranya istibara. Jadi dengan seperti itu maka tuntaslah, dengan seperti itu maka kita sudah istibara, sudah menuntaskan keluarnya air kencing yang mungkin tersisa di saluran-saluran air kencing tersebut. Nah, atau dengan cara lain, yaitu dengan tanahnuh. Tanahnuh itu dengan cara berdehem. Kayak gitu.
Jadi dengan cara berdeham seperti itu maka mungkin ada sedikit kontraksi atau apa istilahnya di otot yang ada di kemaluan, sehingga apa? Sehingga sisa-sisa air kencing yang masih tersisa, yang masih ada di saluran air kencing itu bisa tuntas keluar semuanya. Baru kemudian istinja. Jadi istibra dilakukan sebelum istinja. Jadi istibra terlebih dahulu, baru kemudian istinja. Hukum dari istibra itu apa? Hukum dari istibra itu adalah jika seseorang itu apa? Bukan orang yang yakin bahwa di dalam kemaluannya itu masih tersisa air kencingnya, maka ini hukumnya sunnah. Dia tidak yakin bahwa masih ada sisanya, maka ini hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Jadi istinja dari air kencing bukan berarti harus menyentuh kemaluan, tidak harus. Artinya apa? Hukumnya sunnah. Karena hukumnya sunnah, hukum dari apa istibra itu sunnah. Artinya apa? Boleh ditinggalkan. Ini bagi orang yang tidak yakin bahwa di dalam saluran kemaluannya itu, saluran air kencingnya itu masih ada air kencingnya, tidak yakin. Kalau misalnya dia yakin, atau dia itu adalah orang yang beser biasanya, atau biasanya dia itu adalah orang yang tidak tuntas kencingnya, nah maka di sini maka hukum istibra itu hukumnya wajib. Jadi biasanya dia mempunyai kebiasaan dia itu adalah kalau kencing istinja baru kemudian keluar lagi. Nah artinya apa? Di sini dia mempunyai kebiasaan bahwasanya dia kalau kencing tidak tuntas semuanya. Nah maka yang di sini hukum istibra baginya ini hukumnya wajib. Istibra hukumnya wajib bagi orang tersebut. Setelah istibra baru kemudian istinja. Setelah istibra kemudian apa? Istinja. Kemudian ada perkara yang ketiga tadi kita sebutkan, apa itu? Al-istinzah. Yaitu apa? Mensucikan bagian-bagian yang mungkin terkena cipratan air kencing atau cipratan najis yang lainnya yang terjadi ketika seseorang atau setelah atau ketika seseorang buang air kecil, buang air besar. Nah, yang seperti ini misalnya apa? Kalau misalnya benda tersebut mengenai kakinya, maka apa? Disunahkan untuk apa? Untuk istinzah, untuk istilahnya itu mencuci kakinya, mengenai kakinya, maka istinzahnya dengan cara mencuci kakinya, mensucikan, menyiram kakinya. Kalau terkena bajunya, maka apa? Disucikan bajunya dan seterusnya. Ini namanya istinzah. Istinja tadi apa? Mensucikan kemaluan. Kemudian penting untuk kita jelaskan bahwasanya tatammuh bin najasah atau talawuth bin najasah itu hukumnya haram. Apa maksudnya? Mengotori diri dengan benda najis itu hukumnya haram. Mengotori diri dengan benda najis itu haram hukumnya. Najis apapun itu hukumnya haram. Mengotori diri kita, menajisi mengenai badan kita dengan benda najis itu hukumnya haram. Adapun kalau mengotori badan kita atau pakaian kita dengan air kencing hukumnya najis. Kalau dengan air kencing mengotori badannya, seseorang mengotori badannya dengan air kencing, sepatunya, mengotori celananya atau bagian baju yang lainnya, dia mengotorinya dengan apa? Air kencing. Maka apa? Ini hukumnya apa? Hukumnya adalah haram
minal kabair, termasuk dosa besar. Jadi apa? Kalau misalnya najis-najis lain selain air kencing, maka hukumnya dosa biasa. Sedangkan kalau itu adalah termasuk najisnya yang dia mengotori badannya, mengotori pakaiannya menggunakan air kencing, maka ini termasuk minal kabair, termasuk dosa besar. Dan kata Rasulullah, dosa besar karena mengotori badan, mengotori pakaian dengan air kencing itu adalah termasuk salah satu penyebab paling banyak seseorang terkena siksa kubur. Jadi di antara sebab paling banyak seseorang mendapatkan siksa kubur itu adalah mengotori badan, menajisi badan dengan dengan air kencing. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istanzihu minal baul, istanzihu minal baul. Inna ammata azabil qabri min. Jadi hindarkanlah dirimu, hindarkanlah pakaianmu dari air kencing. Istanzihu minal baul, artinya jangan ciprati dirimu, jangan kotori dirimu, badanmu, pakaianmu dari dengan air kencing. Jauhkanlah dirimu, jauhkanlah pakaianmu dari air kencing. Fa inna ammata azabil qabri minhu, karena banyak dari azab kubur itu sebabnya itu adalah tadammuh bil baul, talawuth bil baul, mengotori diri, mengotori pakaian dengan air kencing, meskipun setelahnya itu dia sucikan. Jadi meskipun dia itu setelah kencing berdiri, misalnya kencing berdiri kemudian mengotori pakaiannya, mengotori badannya dengan air kencingnya. Kemudian setelah itu dia mensucikan badannya, mensucikan pakaiannya, maka ini termasuk dosa besar. Ini termasuk dosa besar meskipun setelahnya dia mensucikannya. Jadi subhanallah, perlu diperhatikan. Jadi kalau misalnya dalam perjalanan jauh, sopir, kenek bus dan sebagainya, itu jangan kalau ada di antara kita profesinya sebagai supir, atau di antara kita profesinya sebagai kenek bus, kondektur bus atau yang lainnya atau kita tidak berprofesi tersebut, kita sedang dalam perjalanan jauh menggunakan bus, menggunakan yang lainnya, kalau buang air kencing, maka kalau mau buang air kecil, mau kencing buang air kecil, maka hati-hati ketika pipis. Jangan pipis di ban, jangan pipis berdiri. Hati-hati kalau pipis berdiri. Maka karena orang yang seperti ini, meskipun sekarang ya subhanallah, mana itu DKM atau takmir masjid kok banyak sekarang itu tempat kencing untuk laki-laki itu sambil berdiri. Nah, ini perlu diperhatikan. Meskipun di situ ada toilet berdiri, maka tidak seharusnya kita menggunakan. Bisa dihindari sambil ngantri, sambil nunggu toilet yang sambil duduk atau toilet yang jongkok. Nah, yang seperti itu lebih bisa menghindarkan diri kita, badan kita, pakaian kita dari najis air kencing atau najis yang lain. Jadi seperti itu. Bisa dipahami ya. Semoga ini semuanya bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Barangkali ada yang mau ditanyakan, disilakan. Monggo. Masya Allah. Ahlan wa sahlan bikum jami'an. Baik, jika tidak ada, saya kira insya Allah kita lanjutkan pembahasan istinja di hari esok, insya Allah.
Mas Asri Ahmadi. Ada apa? Silakan kalau mau ditanyakan. Baik, jika nggak bisa nyala mic-nya. Monggo. Saya nggak dengar suara ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, nama saya Asri Ahmadi. Saya berasal dari Kota Palu. Masya Allah. Iya, Mas Asri. Saya bertanya mengenai niatnya Ustaz. Kan kita beristinja itu, sesudah kita beristinja itu kita berniat. Apakah niatnya itu dari ketiga istinja, al-ibra, al-istinza itu, apakah niatnya berbeda-beda Ustaz? Istinza. Baik, jadi istinza, istibra dan juga istinja itu tiga-tiganya tidak perlu niat. Agar terlaksana maka tidak diperlukan niat. Jadi apa? Mensucikan sesuatu itu beda, mensucikan diri, mensucikan sesuatu dari najis itu beda dengan mensucikan diri bersuci dari hadas. Bersuci dari hadas itu bisa sah jika seseorang melakukannya dengan niat. Sedangkan istinza, istibra dan juga istinja itu tiga-tiganya ataupun mensucikan najis apapun itu, meskipun tidak termasuk istinja, tidak termasuk istinza, tidak termasuk istibra, itu apa? Itu bisa terlaksana meskipun seseorang tidak berniat. Jadi nanti kita akan jelaskan bahwa di antara cara mensucikan sesuatu itu adalah dengan cara mengalirkan air ke tempat atau ke tempat sesuatu yang terkena najis yang hukmiyah. Nanti akan kita jelaskan insya Allah. Jadi apa? Ketika mengalirkan air, kita alirkan atau air tersebut mengalir sendiri. Jadi apa? Kita mengalirkan tanpa niat. Air tersebut mengalir dengan sendirinya. Artinya apa? Nggak ada yang mengalirkan di antara manusia. Tidak ada yang mengalirkannya di antara manusia. Artinya apa? Nggak ada yang berniat gitu loh. Nggak ada yang berniat untuk mensucikannya. Maka apa? Ini tetap dikatakan suci. Jadi jika sesuatu air mengenai benda yang terkena najis dan ini sudah menjadi najis yang hukmi, najasah hukmiyah, maka apa? Dengan sekedar air itu mengalir. Ataupun kita kalau misalnya habis kena kotoran burung atau apa, kotoran burungnya sudah hilang, kemudian apa? Datang hujan, kita hujan-hujan, sudah suci badan kita. Artinya apa? Nggak berniat untuk mensucikan diri dari najis pun, kalau misalnya hal-hal yang sudah ditentukan itu sudah terlaksana, maka sudah dikatakan suci. Ini tidak membutuhkan pada niat. Istinza, istibra dan juga istinja itu tidak butuh pada niat. Untuk yang praktek ini, Mas Mila tidak tahu. Allah alam, mohon maaf. Mila ini Mas atau Mbak Mila atau Mbak Wila atau Mas Wila. Untuk ini saya tidak tahu apakah ini tidak termasuk membatalkan, termasuk mengotori dengan kencing atau tidak. Saya tidak tahu. Allah maaf.
Ya, Mbak Mila ternyata. Mohon maaf, belum kenal. Salam kenal Mbak Mila. Ahlan wa sahlan bikum. Barakallahu fikum wa ahsana ilaikum. Barakallahu fikum wa ahsana ilaikum. Jadi kalau misalnya ada orang misalnya kencing di laut, mandi di laut, kemudian kencing di laut. Jadi ini ada dua kemungkinan, dia kencingnya itu sambil di luar laut atau kencing di dalam laut. Nah, kalau kencing di luar laut ini jelas tidak termasuk tatawuf bil baul, tidak termasuk talawut bil baul. Kalau misalnya kencingnya sambil dia berenang di dalam lautnya, maka ini saya tidak tahu. Barakallahu fikum jami'an wa ahsana ilaikum. Semoga ini semuanya bisa memberikan manfaat kepada kita di dunia maupun di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf jika ada kekurangan. Mari kita tutup dengan tahlil, salawat dan istighfar bersama-sama. La ilaha illallah, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa lil mu'minina wal mu'minat walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped.
Wabarakatuh.